Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Selamat jumpa lagi bersama dengan kami. Malam hari ini kami akan berbincang-bincang ya, tema di bulan ini yaitu tentang pergerakan atau movement. Oleh karena itu siapkan hatimu, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Dan kita memulai dengan doa. Bapa, kami datang padamu malam ini. Hati kami haus padamu, jiwa kami rindu. Kami ingin bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, bahkan meninggikan nama-Mu sebab Engkau Allah yang besar, ajaib dan luar biasa. Ketika kami menyembah-Mu, Roh Allah bekerja dan memenuhi setiap kami yang sementara mengikuti ibadah ini. Dan kami percaya tidak ada satupun yang sulit bagi Tuhan untuk Tuhan lakukan bagi kami. Karena itu kami akan memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, dan sekiranya Tuhan yang menyertai kami, itulah yang akan membuat semuanya menjadi indah. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau yang lebih baru, cara untuk mengajarku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membukakanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Oh, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
berkembang, selalu menyertai kami. Kami bersyukur, kami berikan sempurna apa yang ditinggikan. Kami meninggikanmu, kami memuliakanmu, kami agunkan nama dapat kawan bagi kami. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Oh, sungguh besar setiamu, Kau tetaplah bagiku. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, ku
ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan warga kerajaan, Shalom. Shalom. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan saya dalam acara bincang-bincang tema bulanan GBI Rock Ruteng di awal bulan Oktober. Nah, tentunya saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat, diberkati dan penuh dengan sukacita. Amin. Nah, warga kerajaan, tema kita bulan ini tentang movement atau pergerakan. Nah, jika kita mendengar kata pergerakan yang akan memberikan gambaran tentang pencapaian di depan sana. Nah, karena itu berbicara tentang sebuah kemajuan, sebuah proses, sebuah pencapaian atau semangat membangun, kemudian semangat untuk berjuang, di mana kita akan mengalami hal yang lebih tinggi, mengalami lebih besar, bahkan lebih dahsyat dari level kita sebelumnya. Nah, untuk itu malam hari ini saya ada bersama dengan Bapak Gembala GBI Rock Ruteng, yaitu Bapak Pendeta Yunus John Max Timo. Beliau akan menjelaskan kepada seluruh umat Tuhan betapa pentingnya kita mengalami yang namanya movement atau pergerakan dari Tuhan. Nah, tentu saja banyak hal yang lain lagi yang berhubungan dengan tema pergerakan ini yang Bapak akan jelaskan malam hari ini. Nah, oleh karena itu sebelumnya saya akan menyapa dulu Bapak Pendeta Yunus. Selamat malam Pak. Salam. Malam Pak Theo. Haleluya. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak malam ini. Amen. Di acara bincang-bincang malam ini kita akan berbincang-bincang tentang tema kita bulan ini, yaitu tentang pergerakan. Karena itu adalah sebuah tema yang sangat luar biasa yang mesti dialami oleh setiap umat Tuhan di GBI Rock Ruteng. Nah, untuk itu supaya kita jangan membuang-buang waktu Pak, maka saya akan masuk, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Gembala malam hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama, dari tema kita malam ini, apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pergerakan itu? Dan apa kata Alkitab tentang movement atau pergerakan itu? Oke, Shalom Bapak jelaskan. Shalom. Shalom seluruh warga kerajaan yang saya cintai. Tentu malam ini kita ada di sebuah tema yang sangat membuat kita bergairah, yaitu movement atau pergerakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Theo bahwa kalau kita bicara tentang sebuah movement atau pergerakan, ini berbicara tentang sebuah kumpulan kekuatan yang ingin untuk mengalami sebuah suasana baru, sebuah keadaan yang luar biasa lagi. Oleh karena itu saya mau bilang begini, pertama, movement itu adalah sebuah ranah di mana setiap orang atau kelompok itu harus memperlihatkan kinerjanya, dan kelompok atau orang-orang ini akan bergerak bersama-sama untuk menuju satu tujuan. Nah, oleh karena itu dari movement ini ada sekitar 2 atau 3 pengertian. Yang pertama itu adalah ini menurut Merriam-Webster. Merriam-Webster bilang begini, movement atau pergerakan itu adalah tindakan atau proses perpindahan ide, perpindahan keinginan, perpindahan lompatan-lompatan dalam sebuah rancangan pencapaian dan lain sebagainya. Yang pasti ini tindakan proses perpindahan. Kemudian yang kedua, movement atau pergerakan juga itu bisa memberikan kita pengertian bahwa ini seperti sebuah manuver yang biasa terjadi di militer. Misalnya ada pergeseran dengan taktis dan strategis. Jadi ada taktis, ada strategis, ada metode. Kemudian ini mereka mengalami pergeseran.
Kemudian yang ketiga, sebenarnya movement atau pergerakan itu adalah sebuah aksi atau aktivitas. Jadi lebih sederhana dalam bahasa Indonesia, pergerakan itu diartikan sebagai pergeseran atau perubahan. Jadi ada sebuah pergeseran, baik itu pergeseran nilai, pergeseran bentuk, sebuah infotainment ataupun sesuatu yang bersifat harus ada perubahan, harus ada sebuah pembaruan. Nah ini yang atau ada perubahan ini yang disebut dengan movement. Sementara kalau kata Alkitab sih sebenarnya kita punya Mazmur 145 ayat 4, Bapak Ibu sekalian. Bisa lihat sebentar Mazmur 145 ayat 4, dia katakan angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitahukan keperkasaanmu. Jadi Alkitab bilang angkatan demi angkatan. Movement atau pergerakan itu selalu berada di sebuah ranah atau sebuah satu angkatan. Jadi Mazmur 145 ayat 4 berkata bahwa angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan. Bagaimana angkatan demi angkatan? Satu angkatan pergi, satu angkatan muncul, dan mereka tetap memegahkan pekerjaan Tuhan. Ini hanya bisa terjadi kalau semua orang ada di dalam movementnya Tuhan dan akan memberitakan tentang keperkasaannya Tuhan. Kemudian saya punya gambaran cerita dari 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Ini contoh simpel tentang bagaimana sebuah pergerakan atau movement itu membuat orang bisa menikmati hal-hal yang di luar apa yang dia pikirkan. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 hingga ayat yang kelima berkata begini, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke dalam kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat yang kelima. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka berempat ini orang kusta ini. Lalu mereka bangkit di waktu senja. Kemudian mereka masuk ke dalam perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada lagi orang di sana. Nah saudara, ini kisah dari 4 orang kusta pateo. Ini di zamannya Nabi Elisa. Kita lihat bahwa 4 orang kusta ini, karena mereka orang kusta, mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Mereka disingkirkan. Nah ketika mereka ada di tempat pembuangan, penyingkiran itu, tempat di mana mereka mesti mengalami isolasi di sana, Alkitab berkata mereka berpikir kalau mereka masuk ke kota pasti mereka akan dibunuh di sana karena mereka tidak boleh masuk ke kota. Tapi kalau mereka duduk diam di tempat, mereka pasti mati juga. Maka ada satu pilihan yang lebih gila, yaitu mereka berani terobos ke kemah musuh. Dan dia bilang di sini, kalau dia masuk ke kemah musuh, kalau musuh bilang mati ya mati. Tapi kalau musuh biarkan mereka hidup, maka mereka akan hidup. Jadi dengan ketekatan, nekat mereka ini orang-orang kusta, mereka masuk ke perkemahan. Ternyata hari itu kemah musuh sudah kosong, mereka lari terbirit-birit dan meninggalkan semua. Mereka punya perbekalan, mereka punya binatang, hewan, mereka punya isi kemah ditinggal di situ, sehingga orang-orang kusta tadi bisa hidup dengan cara mereka berani mengambil tindakan masuk ke kemah musuh. Oke, movement atau pergerakan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala, ya Alkitab yang kita baca tadi tentang 4 orang kusta, mereka bergerak. Dan saya percaya kita juga harus seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya kita mesti bergerak. Amin. Nah, pertanyaan yang kedua Pak, apa tujuan pergerakan atau movement di dalam kehidupan orang percaya sesuai perspektif firman Tuhan? Oke.
Kita kembali lagi ke cerita tentang 4 orang kusta tadi. Kan mereka di pintu gerbang kota. Masuk ke dalam kota, mereka pasti mati. Ketika mereka diam-diam saja di pintu gerbang pun mereka pasti mati. Dan alternatif ketiga adalah mereka memilih untuk bergerak masuk ke kemah musuh. Ini harga yang dibayar mahal, Pak Teo. Dan apa tujuan sih mereka pergi ke kemah musuh itu? Cuman satu, tetap hidup. Gitu. Mereka tetap punya pengharapan di masa depan. Sehingga saya mau bilang tujuan movement atau pergerakan itu adalah supaya organisasi, tempat, gereja, ataupun keluarga yang bergerak dalam rencana Tuhan itu mereka akan tetap hidup sampai Tuhan datang. Gitu. Sehingga tujuan movement itu yang pertama supaya kita bisa melihat ada sesuatu pembaruan terjadi di depan sana. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya kita melihat ada kemajuan-kemajuan yang muncul di dalam setiap pergerakan yang ada kemajuan. Kemudian yang ketiga, tujuan movement itu adalah untuk sebuah peningkatan. Meningkat dari yang kecil menjadi yang besar dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sebenarnya adanya movement itu untuk membongkar setiap rasa aman atau comfort zone daripada seseorang atau suatu organisasi atau kelompok. Itu yang sebenarnya menjadi penghambat. Jadi kenyamanan itu membuat orang tidak mau lagi bergerak. Sudahlah, ini kan udah enak, udah nyaman, ngapain mesti ngubah segala sesuatu. Tapi kalau kita bilang bahwa kita mesti melihat bahwa tujuan movement itu yang pertama ada pembaruan, ada kemajuan, ada peningkatan, dan kita tidak diam di satu zona nyaman. Kan pintu gerbang itu jadi zona nyaman untuk 4 orang kusta tadi, tapi mereka mesti melakukan sebuah manuver tertentu, strategi tertentu untuk supaya mereka tetap hidup. Dan strategi yang mereka pilih adalah mereka masuk ke kemah musuh. Jadi ada 4 tujuan yang saya tulis di sini, yaitu pembaruan, kemajuan, peningkatan, dan membongkar kenyamanan daripada seseorang. Itulah tujuan daripada movement atau pergerakan. Ya. Oke, puji Tuhan. Nah, 4 hal tadi yang disampaikan oleh Bapak Gembala, nah perlu kita tangkal ya tujuan movement itu tujuan daripada ini. Iya, betul Pak Teo. Oke, pertanyaan yang ketiga Pak. Ya. Hal-hal apa sajakah yang diperlukan oleh seorang anak Tuhan atau jemaat Tuhan agar dapat masuk di dalam movement ini? Oh gitu. Jadi hal-hal yang diperlukan oleh seseorang anak Tuhan supaya dia masuk dalam movement itu dan membawa dampak di situ. Saya mulai dengan awareness, wake up, bangun. Jadi berkaitan dengan sikap motivasi diri kita sendiri untuk melihat bahwa saya tidak bisa di sini lagi. Saya tidak bisa ada di level ini. Saya mesti bangkit, saya mesti lakukan sesuatu supaya saya keluar. Jadi bangun dari keadaanmu, sadar dan insaf dari keadaanmu bahwa keadaanmu ini sekarang sudah tidak model lagi. Kamu mesti keluar dari situ dan menciptakan model baru. Itu hal yang pertama yang mesti lakukan supaya kalau kamu mau mengalami movement dalam hidup ini, pergerakan pertama, bangun dari tidurmu atau bangun dari mimpimu. Jangan bermimpi terus, tapi kamu mesti bangun, kemudian lakukan sesuatu. Nah, lakukan sesuatu itu yang disebut progress. Kamu mesti ini berkaitan dengan pengembangan atau perkembangan yang terjadi dalam hidup kita atau dalam hidup kelompok di mana kita ada. Jadi progress itu adalah dari hari ini dengan besok itu mesti berbeda. Besok dengan lusa itu mesti berbeda. Jadi ada progress, ada peningkatan, ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita yang merupakan akibat daripada kita bangkit tadi. Bangkit udah oke, tetapi bangkit untuk apa? Apa bangkit untuk duduk-duduk saja? Tidak, kamu mesti bangkit untuk melakukan sesuatu. Kamu mesti memotivasi diri kita sendiri, saudara-saudara semua untuk kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, tentu kita mesti punya akselerasi atau percepatan. Kita ingin, soalnya dunia ini bergerak dengan cepat. Semua bergerak dengan cepat, tentu kita mesti bergerak juga dengan cepat. Nah, ini karena ada corona atau COVID-19 ini bikin banyak hal menjadi
menjadi terhambat, tapi itu tidak boleh menjadi kendala. Kita tetap harus memikirkan apa yang mesti dilakukan sebagai percepatan daripada sebuah kemajuan atau peningkatan atau peninggian yang akan Tuhan lakukan di dalam diri kita. Jadi ada 3 hal yang perlu dilakukan di dalam pergerakan atau movement. Yang pertama itu awareness, bangun, sadar, kemudian perhatikan progresivitas saudara, kemajuan apa yang mau kita lakukan, kemudian akselerasi, percepatan. Nah, kalau 3 hal ini ada di dalam tiap kita, maka pergerakan itu akan menjadi sesuatu yang membawa kita kepada hal yang lebih lebih meningkat ke depannya. Kita tidak ada di comfort zone lagi, kita keluar dari lingkaran nyaman itu dan kita mulai melakukan sesuatu dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu ini yang bisa saya sampaikan tentang apa yang mesti kita lakukan supaya anak Tuhan itu ada dalam pergerakan itu sendiri. Oke, jadi 3 hal itu. Saya sangat tertarik dengan kata memotivasi diri sendiri. Iya. Nah, tentu pergerakan atau movement itu tidak tergantung dari orang lain. Iya. Jadi itu tergantung dari diri sendiri. Dan saya percaya bahwa setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, GB Rock, jadi kita harus memotivasi diri, Pak ya. Iya. Mau maju apa tidak, mau diberkati Tuhan apa tidak, mau melihat keluarga kita jadi lebih diberkati, lebih ditolong Tuhan, ya tentu masuk di dalam pergerakan ini atau movement. Ya. Oke, pertanyaan yang keempat, Pak, apa saja hambatan dalam sebuah movement? Tolong Bapak jelaskan dan bagaimana untuk jalan keluarnya atau layoutnya bagaimana? Pak Teo ingat ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana anggur yang baru itu tidak boleh ditaruh di dalam kantong kulit yang lama. Sebab Alkitab bilang bisa-bisa kantong kulit itu pecah dan anggurnya itu tumpah, dia mengalami kerugian. Oleh karena itu yang menjadi penghambat di dalam sebuah movement atau pergerakan, yang pertama ketidakmengertian tentang apa itu movement itu sendiri. Kita tidak mengerti memulai dari mana. Kita tidak mengerti siapa-siapa saja yang satu visi dengan kita. Kita tidak mengerti strategi apa yang mesti dipakai untuk keluar dari kenyamanan yang sebenarnya sudah membosankan, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu penghambat pergerakan itu adalah ketidakmengertian saya ataupun saudara-saudara tentang apa yang menjadi kebutuhan supaya saya bisa lebih berkembang lagi, lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih wise lagi dan lain sebagainya. Kita tidak mengerti bagaimana caranya. Nah, itu penghambat utama karena tidak mengerti. Oleh karena itu kita mesti mengerti. Gimana caranya mengerti? Adalah dengan kamu tenggelam masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan akan memberi pengertian, Tuhan akan memberi strateginya, Tuhan akan memberikan metodenya ketika kamu dekat dengan Dia, dekat dengan Tuhan. Jadi penghambat pergerakan itu adalah ketidakmengertian. Kemudian yang kedua, penghambat pergerakan itu adalah rasa nyaman. Udah tidak mau lagi menerima hal baru, tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi membedah firman, tidak mau lagi ikut doa, tidak mau lagi macam-macam hal yang disiapkan oleh habitnya kita. Jadi nyaman tinggal di rumah, nyaman dalam kondisi yang ya sudahlah, ini memang sudah saya seperti ini, jadi tidak usah lagi berubah. Ketika kita ada dalam cara berpikir yang seperti itu, kamu sementara dijebak atau terjebak di dalam sebuah kerangkeng, saya mau bilang, seperti yang memenjarakan kamu sehingga kamu tidak bisa lagi melihat lebih jauh, melihat lebih menyeluruh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi bicara tentang anggur baru, itu yang menjadi penghambat itu adalah kantong kulit yang lama. Saya bilang kantong kulit yang lama itu adalah mental
daripada kita yang tetap mempertahankan bahwa yang ada di tanganku, yang ada di dalam hidupku, yang sementara aku kerjakan, ini yang paling baik. Padahal Tuhan menyiapkan kantong kulit yang baru, sebab nanti anggur baru akan dikasih masuk di situ, akan diisi penuh di dalam kantong kulit yang baru. Nah, kantong kulit yang lama diapain ini? Ya dibuka, dilepas, dibuang, sebab kamu mesti terima kantong baru. Jadi ini 3 hal yang menjadi penghambat. Yang pertama tidak mengerti, yang kedua terlalu nyaman, yang keempat kantong kulit lama tidak mau dibuka atau tidak mau dilepas. Nah, kalau ini 3 hal ada dalam diri kita, tidak akan pernah bisa terjadi pembaruan. Kita kadang-kadang kantong lama itu adalah cara berpikir kita. Kantong lama itu kadang-kadang pola pikir kita dan lain sebagainya. Sehingga agak sulit untuk seseorang itu maju di dalam hidup ini. Kenapa? Karena tidak mengerti, kemudian terlalu nyaman, dan juga kantong kulitnya sudah lama yang harusnya diganti. Begitu. Jadi itu hal-hal yang mesti dimiliki, diantisipasi supaya kita tidak terjebak di dalam kebekuan, sehingga tidak ada lagi pergerakan-pergerakan atau movement di dalam apa yang kita lakukan. Gitu Pak Teo. Oke, jadi kita perlu pengertian, ya, terus harus keluar dari rasa nyaman, Pak. Betul, Ya. betul. Kemudian kantong kulit yang lama itu harus dilepas dari hidup kita. Oke, ini sangat luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Ya. Kira-kira bagaimana caranya agar orang percaya atau seorang anak Tuhan menyadari dan mau berada dalam pergerakan Tuhan dalam hidupnya? Iya. Oke. Jadi cara apa sih yang harus dipakai supaya anak Tuhan sadar bahwa pergerakan ini penting baginya? Ya, tidak lain dan tidak bukan bahwa dia mesti back to Bible, kembali ke firman. Bahwa Alkitab itu adalah buku yang mengalami progres sesuai dengan perkembangan zaman. Dia tidak pernah ketinggalan. Ini udah ditulis ribuan tahun, tetapi Alkitab itu masih tetap relevan dengan keadaan sekarang. Nah, oleh karena itu, untuk supaya kita sadar bahwa pergerakan itu penting, saya pikir 3 hal tadi. Awake, bangun, kemudian lu mesti masuk dalam progres dari hari ke hari, kemudian ada akselerasi, ada percepatan yang mesti, ada waktu, timing yang mesti menjadi durasi yang mesti menjadi alat ukur di dalam kita. Jadi bagaimana sih caranya anak Tuhan masuk dalam pergerakan? Ikut apa yang dikatakan sama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang kamu mesti bangun berdoa, harus bangun berdoa. Kalau Roh Kudus bilang kamu mesti baca firman, ya kamu mesti baca firman. Kalau Roh Kudus bilang kamu mesti pergi menginjil tetangga sebelah rumahmu, kamu mesti lakukan, sebab itu progresnya di situ. Gitu. Sejauh mana kamu bisa peka mendengar Tuhan punya keinginan semua. Tuhan bergerak di dalam progresnya dia. Nah, oleh karena itu anak Tuhan mesti sadar bahwa dia tidak bisa ada di mimpinya terus. Tidur dan bermimpi, tapi dia mesti bangun dan lakukan mimpinya itu. Kemudian mimpinya itu akan mengalami progres dari sehari ke sehari. Kemudian kita minta Tuhan kasih percepatan supaya janji Tuhan itu tergenapi di dalam kita. Jadi sangat mudah sih sebenarnya untuk masuk dalam pergerakan. Tadi kan sudah bilang sadar bahwa hidup ini tentu mesti ada berubah. Karena perubahan itu, kalau kamu tidak mau berubah, dunia berubah dan kamu akan ketinggalan. Gitu. Nah, oleh karena itu kita mesti ubah mindset kita, ubah pola hati kita, ubah metode kita supaya kita selalu dapat melihat bahwa ini fresh from heaven, ini sesuatu yang baru, yang benar-benar fresh, yang datang dari surga untuk kita lakukan di tengah-tengah jemaat. Demikian Pak Teo, apa yang bisa saya sampaikan atau jawab untuk pertanyaan yang kelima tadi. Apa yang mesti dilakukan oleh anak-anak Tuhan supaya dia ada dalam pergerakan. Oke, puji Tuhan Pak. Ya. Bapak Ibu, ya sudah Bapak Gembala jelaskan tadi ada 5 pertanyaan. Nah, mungkin Bapak Gembala ingin memberikan sebuah pernyataan sebagai closing daripada perbincangan kita malam ini, Pak. Oke, jadi ada satu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa seperti Raja Wali yang
membongkar bangkirkan sarangnya, membiarkan anaknya itu tidak nyaman di situ dengan satu maksud, karena anaknya tidak nyaman maka dia akan punya hasrat untuk keluar dari tempat yang tidak nyaman itu, sekalipun mungkin dia lihat di bawah jurang. Tapi anak Raja Wali itu karena dengan rasa ketidaknyamanan, karena udah dicakar bongkar, dibongkar bangkirkan sarangnya, maka mau tidak mau induk Raja Wali itu akan dorong anaknya untuk supaya dia mulai belajar terbang. Lama-lama bisa juga. Nah, kira-kira begitu. Jadi apa yang closing statement dari saya, jangan tunggu Tuhan membongkar bangkirkan sarang. Lebih baik kita sadar sendiri bahwa ini udah waktunya untuk saya move. Ini sudah saatnya untuk saya bergerak. Gitu. Jangan sampai Tuhan yang pakai cara Tuhan baru kita mau bergerak. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang sangat peka kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya waktu Tuhan bicara, saudara ngerti bahwa oh ini saatnya untuk saya mesti bergerak bersama dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi comfort zone atau zona nyaman bagi tiap saudara. Engkau tahu bahwa setiap hari Tuhan bongkar bangkirkan sarang kita supaya engkau keluar dari situ, bergerak dengan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Nah, ini closing statement yang bisa saya sampaikan sekiranya di tema bulan Oktober tentang movement ini membuat saudara dan saya lebih diberkati, lebih kuat, lebih bersemangat untuk terjun lagi di dalam semua yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita masing-masing. Demikian Pak Theo, sekiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk perbincangan malam hari ini dengan Bapak Pendeta Yunus yang menjelaskan tentang firman Tuhan berhubungan dengan tema kita bulan ini tentang pergerakan. Tetap semangat. Amin. Terima kasih Bapak Kepala sudah menjelaskannya dan menjadi berkat buat kami umat Tuhan yang ada di GBI Ruteng. Tuhan Yesus berkati. Sekalian saya minta berdoa untuk kita semua. Baik Pak Theo dan seluruh warga kerajaan yang saya cintai, untuk mengakhiri talkshow atau bincang-bincang kita seputar tema bulanan di Rock Ministry, maka kita akan sama-sama berdoa. Tentunya saya ajak mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Siapkan hati saudara dan kita sama-sama berdoa. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu ingin untuk kami mengalami perubahan dari kesehari ke sehari. Untuk kami berubah dari sehari ke sehari, maka kami butuh yang namanya pergerakan. Pergerakan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami ketika kami melihat Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh karena itu mampukan setiap kami untuk kami tidak tinggal diam di zona nyaman kami. Tapi kami mau keluar dari situ. Kami mau berkata sesuatu tentang Tuhan. Kami mau bersaksi sesuatu tentang Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami mau pada malam ini Tuhan pegang tangan kami. Bawa kami di dalam semua rencana dan rancangan-Mu yang dahsyat. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang ketinggalan dalam pergerakan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu, berkati warga kerajaan malam ini. Sekiranya apa yang mereka dengar, apa yang mereka tangkap daripada perbincangan kami, itu boleh menjadi bekal untuk mereka melangkah dengan pasti dengan Tuhan di minggu ini, bahkan di bulan yang berjalan di depan ini. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menolong dan memberkati kami. Kami juga mau bersama-sama bersepakat berdoa untuk setiap daripada umat-Mu yang dalam pergumulan, baik itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup setiap hari. Terlebih lagi kami berdoa untuk hamba-Mu yang lagi berbaring di rumah sakit Siloam, hamba-Mu Pendeta Willy. Tuhan Engkau jamah sembuhkan, pulihkan beliau. Dan kami tahu tangan Tuhan ada bagi hamba-Mu untuk mengerjakan kesembuhan bagi beliau di dalam hari-hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua dengan kebaikan dan kemurahan. Karena itu mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan malam hari ini. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah orang-orang percaya, Dialah yang mengedangkan tangannya di atas engkau dan saya malam ini. Dia mencurahkan semua berkat yang terbaik yang ada di dalam kerajaan Allah.
Dia yang membuat engkau naik dan bukan turun. Dia menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dia mengurapi tanganmu sehingga apa yang engkau kerjakan dijadikan Tuhan menjadi berhasil. Dan pada malam hari ini, biar sekiranya semua berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal menyertai, menolong dan membimbing saudara semua dari malam hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Terimalah berkat terbaik ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.